tahun 775 Masehi, armada Sriwijaya tak terkalahkan. Dari Malaka ke Selat Sunda, tak ada yang berani menantang mereka. Tapi di malam yang tenang itu, satu kapal tak kembali. Tak ada mayat, tak ada puing utuh, hanya satu pesan terukir di batu karang. Kau bukan tuan lautan lagi. Siapa berani menantang Sriwijaya di masa jayanya? Ancaman itu tak datang dari musuh lama, tapi dari tempat yang tak pernah terduga. Dan kali ini Sriwijaya mungkin tak siap. Di bawah Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya bukan lagi kerajaan, ia adalah sistem dunia. Armada tempur 300 kapal perang, armada dagang 700 kapal besar. Tiap kapal dilengkapi panah api, kru multi etnis, dan kode rahasia komunikasi malam hari. Di darat, vihara-vihara jadi pusat intelijen. Biksu bukan hanya berdoa, mereka mencatat siapa datang dan siapa yang pergi. Dan pusatnya Palembang, kota tanpa tembok karena takut dianggap lemah. Sriwijaya percaya kekuatan sejati bukan di tembok, tapi di kepercayaan dunia. Tapi kepercayaan itu rapuh, seperti gelas emas di atas meja yang goyah. Dan goyang itu datang dari dua arah, dalam dan luar. Dari utara Jawa muncul bayangan baru, Kerajaan Mataram kuno. Kai Pikatan, raja muda yang tak pernah ke laut, punya mimpi gila menggantikan Sriwijaya. Ia tahu ia tak bisa menyerang langsung, tapi ia bisa menyerang dari dalam. Dagang Jawa mulai menolak bayar pas Sriwijaya dicegat di Selat Sunda. Yang lebih berbahaya, mereka menyebarkan rumor Sriwijaya lemah, Maharaja takut berperang. Dan untuk pertama kalinya orang-orang mulai percaya. Putra Dewa melihat anak muda malas di istana. Balaputra Dewa punya putra Sangra Madewa. Ia tumbuh di istana megah tapi tak pernah naik kapal perang. Ia hafal nama dewa tapi tak tahu cara memimpin tentara. Dan ketika ayahnya meminta latihan strategi laut, ia tertawa. Tapi armada butuh pemimpin, bukan sekedar nama. Di tahun 788 ketika Mataram menyerang pelabuhan Kedah, Sangra Madewa diam, tak ada perintah. Tak ada bala bantuan, hanya keheningan di Palembang. Itu pertama kalinya Sriwijaya tak membalas serangan. Dan dunia tahu, singa mulai tidur. Tapi singa tua belum mati. Di usia yang lanjut usia, ia naik kapal perang sendiri. Untuk terakhir kalinya, armada bergerak 200 kapal menuju Jawa. Tujuannya bukan menyerang, tapi mengingatkan. Di pantai utara Jawa, ia turun sendiri tanpa pengawal. Dan di depan Rakai Pikatan, ia berkata, kau boleh rebut tanah, tapi jangan sentuh laut. Rakai Pikatan diam, ia tahu menantang Sriwijaya di laut bunuh diri. Tapi kemenangan itu terakhir kali untuk Balaputra. Dia mati di laut seperti leluhurnya, tapi tak ada yang mewarisi semangatnya. Sriwijaya masih megah, tapi retak mulai muncul ketika pemimpin tak lagi percaya pada nilai pendirinya. Kejayaan jadi topeng kosong, dan dunia tak peduli seberapa besar kerajaanmu. Jika kau tak lagi berani melindungi yang kau bangun, badai tak datang tiba-tiba, ia tumbuh dari dalam. Dan kali ini tak ada Dapunta Hyang yang akan muncul dari abu, karena generasi penerusnya lupa dari mana mereka berasal. Jika kamu percaya sejarah bisa mengingatkan kita pada bahaya lupa, subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena episode 4 akan lebih menarik lagi.